Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal. Mas Bro di sini, di dia ya. Kalian di mana? Saya nggak tahu kalian ada di mana, tapi saya berusaha untuk menerawang kalian berada di mana-mana tentunya ya. Selamat pagi untuk bahas PP kali ini. Kalian tetap di saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau membeli mendadak semua tanggung jawab masing-masing. Akan saya bahas PP sampai cuan luber, sampai kaya raya. PP kemudian nanti suatu saat di-burning, dibakar, terjadi ledakan yang dahsyat. Saya rasa akan terjadi karena ini koin yang terseleksi alam, koin yang tidak bisa diragukan secara fundamental. Secara apapun dilihat dari segi samping, kanan, kiri, atas, bawah ya. Semua dari gunung, dari langit, dari jurang, sing kesandung, sing keselibat, sing ketendang, sing kedupa, sing kececek, PP tetap masih tengkreng di top CMC papan atas. Koin displasi, koin desentral, holdingnya meningkat terus. Ya paling tidak hitungan matematika market cap-nya masih kecil di antara koin-koin papan atas. Ya paling kecil di koin-koin papan atas, akan tetapi koin paling jos teratas di antara meme-meme koin yang baru. Ini koin yang punya potensi besar, punya akan cuan besar. Pemain long invest holder jangka panjang akan jadi pemenang. Bukankah biasa basic kripto naik dan turun? Asal kita holding koin-koin yang bagus dengan banyak investornya bersama-sama PP. Saya rasa ke depan setelah di ETF-kan di approve, institusi masuk, harga tidak ada batasan. Di sini diuji sabar, di sini diuji hidrat. Semangat dan semangat ya. Koin ini adalah koin yang displasi, desentral. Binance ada di belakangnya. Dulu koin jutaan yang terjadi hancur semua, tersisa hanya Shiba dan Doge. Karena Shiba ada Vitalik yang membakar besar-besaran, Doge ada Elon Musk. Yang lain ada Sedmoon, ada Sitama, ada yang banyak lain, hancur semua, tidak punya backingan orang kuat. Siapa yang di balik belakang layar untuk PP? Ada GZ Binance. GZ Binance adalah seperti Besan sama namanya Mbah Trump, ada kerjasama USD1. Apalagi yang di dalam sekuritas sekarang adalah orang-orang Trump. Kemarin turun sesaat, hanya manipulasi market saja. Yang ada data, cuma data CPI aja, mereka pada ketakutan. Padahal dengan data CPI itu salah satu acuan nanti pemangkasan suku bunga ataupun bertahan, itu hanya salah satu indikator yang kecil saja. Belum masih banyak sekali indikator-indikator yang lain. Makanya tenang dan tetap santai, ngopi dulu, rileks dulu ya. Yang bujang-bujang cari perawan dulu ya, boleh, itu halal, yang penting dinikah. Yang duda-duda kayak Mas Bro cari jande dulu, yang penting jande yang benar ya kan, begitu ya. Kok selalu ada jande? Katanya kalau channel Mas Bro itu kalau nggak ada janda kurang asin, kurang gurih ya. Tenang aja, PP adalah koin yang saya rasa akan bermasa panjang, tidak datang dan pergi sesaat. Secara fundamentalnya teruji. Bukankah koin yang akan pam besar secara fundamental teruji? Apa ada koin seperti PP? Ya kalau buruk, kalau jelek sampai di ajukan ETF sama Canary Capital, Mas Bro lah, bebas-bebas saja ya, bibir-bibir gua. Semangat dan semangat ya, harganya masih di 0,047. Ini adalah titik bottom yang mana paus kemarin serok institusi 0,047 di sini, kemudian pump jadi 0,053. Naik turun adalah basicnya kripto ya, janda juga naik turun, sama aja. Kalau nggak naik turun ya nggak dapet ya. Pokoknya jangan mikir yang aneh-aneh. Saya yakin PP ke depan akan jadi besar, dan sekarang harga sangat di dasar sekali kok, ngapain lagi. Yang mana tahun 2027 1 tahun akan masuk halving BTC, di tahun 2024 diperkirakan BTC akan mencapai 160.000 dolar. Tapi tetap Dior ya, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bahaya, Mas Bro hanya memberikan sebatas informasi yang saya tahu dengan narasi saya pribadi.
Kemudian kita lihat juga PTCC sudah mulai longsor ke bawah 58,97 per video ini dibuat atau minus 0,04 sampai 0,07. Ini kunci mutlak yang tidak bisa kita abaikan. Ini hak vetonya Mbak Trump ini. Ya, akan cuan besar, lihat PTCC sampai tunggu di bawah 50%. Bukankah sejarah selalu benar? Dan terulang kembali di tahun 2017 di 37 BTCD-nya. Dan di tahun 2021 di 40 BTCD-nya. Kalau sekarang menunggu sampai BTCD terjun di 48, 55% aja kalian sudah mumet lihat uang ya, buru-buru mau kawin. Tadi banyak juga yang komen-komen katanya cuan PP mau buat ngawin janda katanya. Wah, bebas-bebas saja uang-uang kalian ya, mau buat apa juga boleh ya. Terserah. Pokoknya nggak ada indikator yang tidak akan mengarah ke bawah karena puncaknya di 65 sudah lewat. Ini mengarahnya ke atas. Kalau udah ke atas begini kayak awan Ichimoku ini, ataupun ini kalau dibuat tren, ini adalah tren bendera jengat. Kalau tren bendera jengat ini arahnya turun ke bawah. Makanya setelah jengat ke atas sampai ke 66, kemudian ini turun ke bawah. Nah, kemarin bermain-main manipulasi di papan yang paling atas ini antara sekitar 6 berapa ini 61-an, antara 61 60 61 60 di sini saja kan, nggak kemana-mana. Kemudian ini juga naik turun. Ini terjadi lagi, dimainkan naik turun di kolom yang garis yang kedua ini dari atas ini juga akan kayak gitu. 59, 60, 58, 69, 50, 68. Sekarang di 58, maksudnya di 58 di situ saja kan. Ini udah digariskan merah ke bawah. Ini nanti mentoknya di sini nih, gila ya. Di antaranya sampai akan di 50-an nih garis bawah. Akankah sampai ke bawah? Sampai, tidak sampai ya. Kalau nggak sampai ya pakai kursi. Itu kan kalau mau ganti lampu zaman dulu. Kalau sekarang susah banget harus ganti lampu. Sekarang rumahnya tinggi-tinggi ya, harus pakai tangga. Oke, kita lanjut. PTCD tunggu sampai kondisinya ke 48. Di dalam dunia kripto basinya naik turun 10%, 20% sampai 90% nggak soal. Asalkan sekali naik pump gede. 72% sekarang sudah dilirik institusi dan institusi nggak masuk mau koin ngasal, akan koin-koin yang punya utilitas yang jelas ataupun koin RWA. Kalau PP meme coin nggak punya utilitas tapi punya di Bitcoin Jepang dijadikan alat pinjaman untuk beli rumah, untuk kawin, untuk beli mobil, macam-macam untuk usaha, itu bisa pinjam koin PP di sana karena kodok hijau itu adalah ikon keberuntungan di masyarakat Jepang. Kalau di Cina adalah kuda lumping di Jawa. Babi ngepet. Kalau di Cina itu naga emas ya. Kalau di Jawa itu langsung canggih. Ya, binatang keberuntungan adalah tuyul. Kedua babi ngepet. Ya, itu langsung cair ya. Itulah di Jawa. Jawa itu paling sakti sebetulnya di Indo itu. Ada Mak Lampir, ada Nini Pelet, ada Wiro Sableng, ya ada Mas Bro, ada Wiro Sableng, ada macam-macam. Jadi paling sakti itu di tanah Jawa. Nggak percaya kalian, ada Nini Pelet, Gunung Cerme, ada Wiro Sableng, ya ada macam-macam, Joko Sembung, Mak Lampir, Nini Pelet, ya itu di Jawa. Makanya di Jawa itu kalau mereka di Cina hewan keberuntungan adalah naga emas, itu kan fiktif belaka ya. Kalau di Jepang adalah kodok hijau, kalau di Jawa langsung cair, babi ngepet, tuyul, ya kan. Kacau ah. Ya memang faktanya begitu kok, bukan ngaco, memang fakta ya. Jadi kalau kita ingin cuan di PP setelah saya banyak mempelajari tentang kehidupan ini, sebetulnya saya itu termasuk doa, sugesti, alam bawah sadar, PP RP1, RP2, RP1, RP2. Ketika yang bilang di belakang saya, yang kasat dan tidak kasat mata mengatakan akan ke situ nantinya. Karena program hidup itu diprogram dengan alam bawah sadar. Saya ceramah sedikit ya. Sebetulnya ada yang mengatakan cuma 12%, ada mengatakan cuma 15%, itu untuk alam sadar kita. Ya, alam bawah sadar kita itu lebih dari 80%. Jadi kalau kita menggunakan hanya logika saja ataupun hanya alam sadar kita, maka nggak akan sampai tembus. Coba kalian belajar kalau nggak percaya. Ya, itu faktanya. Karena alam bawah sadar itu nggak mengenal nyata
Ya kalau alam sadar mengenal nyata. Salah satu contoh umpamanya ini, ya kalau alam yang sadar itu, kita bisa merasakan kecutnya asem. Asem tuh kecut tuh kita terasa, memang yang kecut. Tapi kalau yang namanya alam bawah sadar itu nggak merasakan itu bahwa, apa namanya, fakta dan enggak itu nggak bisa membedakan. Contohnya ada orang yang lagi, apa namanya, makan, eee, kecut-kecut itu ya, kecut, kita ikut merasakan, memperhatikan alam bawah sadarnya, kita mengatakan bahwa ih asem, kita ikut keluar, liur dalam bibir kita, ih asem banget, padahal kita nggak nggak memakan kan, yang memakan orang lain. Itulah yang namanya alam bawah sadar itu nggak bisa merasakan bahwa kita itu fakta ataupun nyata, ya. Paham nggak? Ini jadi nanti membahas psikologi nih. Enggak ya. Jadi itu makanya di dalam PP ini ketika saya bersugesti, berdoa, dan yang baik-baik jangan yang buruk-buruk, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Secara lebih dalam lagi, itu akan membawa energi yang positif ataupun yang lebih dalam lagi memerintahkan alam semesta. Enggak percaya? Saya janda akan jadi janda selamanya. Karena itu memerintahkan alam semesta. Saya sudah membuktikan sendiri. Apa kata-kata saya dengan mantan istri yang lama, yang terdahulu, apa yang diucapkan mereka akan terjadi. Nggak mungkin. Saya yang kedua yang nggak jadi gagal ini pun ada sugesti dari si perempuan. Nggak tahu si perempuan nyadar atau enggak, tapi saya masih nyadar di ingatan saya. Dia mengatakan sesuatu, nggak jadi nikah pun nggak apa-apa. Terjadi dalam sekejap, kawan. Itulah yang namanya hati-hati. Kalau kita dalam pikiran kita diprogram yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, itulah kontrol alam ataupun memerintahkan alam, kita akan jadi buruk-buruk. Ya, berbahagialah, bergembiralah, bercandalah. Kayak Mas Bro, mudah-mudahan mendapatkan bidadari, akan terwujud, kawan. Ini benar, RP1, RP2 akan lewat, PP akan lewat ke depan. Tinggal kalian tunggu. Sudah tanda-tandanya koin terseleksi alam. Top CMC papan atas. Tidak pernah tergusur dari top CMC 100. Dibahas dari 3,5 triliun belum sampai 4 triliun. Sampai hanya 1 tahun di bulan November tahun 2024 naiknya 45 kali lipat dengan omset ataupun MC 160 triliun ada di PP. BTC 8 kali lipat, XRP 10 kali lipat, BNB nggak tahu berapa itu, banyak juga 22 juta. Pemenang di mana? Di PP. Ya, apakah ini akan terulang lagi? Akan terulang lagi. Karena meme coin yang lain rontok semua. Kok sekarang turun, naik turun udah biasa, ada selat Hormuz, ada perang, ada tetek bengek, CPI, kebun sapi, itu adalah dari pada ujian-ujian yang harus kita lalui. Apakah dulu waktu Shiba dan Doge orang cuan di Shiba dan Doge main cuan terbang terus? Shiba dan Doge bantingannya gila-gilaan, ancur-ancuran, minusnya edan-edanan, yang rungkat di Doge di Shiba banyak. Nggak usah ngomong meme coin Shiba dan Doge ataupun PP. Apakah kemarin waktu 2,1 miliar BTC kemudian turun 1,1 miliar nggak banyak orang sakut? Banyak orang sakut, banyak orang stres. Titik masuk, titik jual, harus tepat, harus sabar ya. Oke, lanjut lagi. Loh kok lama-lama tahu-tahu udah 13 menit. Kita lihat untuk jual beli di Indodax. Ya masih oke, masih oke. Wah gila kawan. 144 juta mau jual. 143 mau dijual. Order sell banyak, rame. Ya, rame. Kuning. Masih berjalan, volumenya masih gede. Nggak usah pakai takut. Kita tunggu sampai cuan. Harus sampai cuan. Dilihat dari TA-nya. Kondisi TA-nya di weekly-nya sangat di bawah. Sangat di dasar. Nanti juga akan menggunting yang biru ke merah. Di sini pun nanti menghadapi tantangan yang besar. Ya, untuk 0,02 atau 0,2 itu hanya setengah rupiah. Setengah rupiah itu berapa sih? Setengah TH, 0,2 setengah TH itu berapa? Cuma 2 kali lipat saja lompat. Nggak bisa. Kenapa belum lompat? Kalau belum lompat, jangankan setengah TH, yang ada malah turun. Naik 1%, 2% saja susah. Karena uang belum masuk. Uang belum game, belum FOMO. Ketika 01, 02, 04, 05, apakah orang tidak malah ngejar-ngejar kalau barang mahal? Ini fakta. Jikalau ada barang mahal, orang dikejar. Kalau barang murah, turun pada kabur. Itulah mindset retail. Nggak percaya?
Sekarang timun, gara-gara ada MBG, saya sering makan di pecel lele masalahnya. Pada nangis, pada bicara masalah timun. Harganya 20.000 di pasaran. Gila nggak, yang biasanya 3.000, 20.000. Karena memang musim kemarau timunnya nggak ada. Dan kebetulan dipakai, yang makin banyak. Ada MBG, ada segala macam. Saya tanya ke Pekalongan, katanya kan di sana kan banyak timun. Adik saya nawarin, kalau di situ mahal ngambil barang sini dilempar ke situ, Mas Bro ke Tegal hebat tuh. Oke, saya kasih barang nih, mainan timun bawa ke sini 1 truk, ada nggak? Saya suruh nyari, dia pusing juga katanya. Wah, iya lagi nggak ada. Sama. Ya, yang namanya Tegal, Pekalongan itu berapa sih? Cuma 3 jam. Dari sini aja banyak yang belanja ke sana, pengepulnya itu di situ. PP adalah koin yang desentral. Stoknya beredar semua. Dipegang orang-orang besar. Stok di SN 40%, 62% di Binance termasuk punya retail. Well cuma pegang 23%. Apa yang terjadi ke depan? Ketika FOMO euforia di bursa saat ini paling sedikit stoknya, kemudian bursa akan nambah lagi untuk jual beli ketika nanti ramai di ETF kan, apa yang akan terjadi? Terjadi ledakan yang hebat, apalagi belum nanti ETF pembakaran. Masa depan ini cerah. Masa depan cerah secara fundamental akan mengarah ke sana. Kalian tinggal sabar dan enggaknya. Karena BTCJ-nya pun belum menunjukkan ke bawah sampai dalam. Tunggu, sabar. Apakah akan sampai? Ini bukan dunia siluman atau dunia gaib. Ini dunia fana, akan turun. Roda berputar. Jangankan roda, istri aja bisa berputar, edan enggak. Kalau masalah roda berputar udah umum. Saya punya mobil roda berputar, istri aja bisa berputar. Kurang ajar, ngikuti bulan berputar, matahari berputar. Tapi yang kebangetan kalau istri berputar ya, ampun lah, saya nggak bisa bayangan itu. Ya, saya nggak sudi kalau punya istri sudah dipakai orang. Ya, saya punya harga diri tahu. Oke, kemudian kita akan melihat di mana lagi. Ya, hebat banget. Sekarang pemegangnya 572,21K, yang kemarin 572, sekarang naik 1.000 order lebih, sesuai yang saya infokan kemarin. Dilihat hanya turun sekitar 4%, market cap-nya 19,75 triliun, akan tetapi hati-hati, volumenya naik 43%, 2,4 triliun. Ini adalah mantap menurut saya. Mungkin itu udah panjang lebar yang saya bahas. Nanti bikin video lagi kapan siang. Yang positif diambil, yang perlu ditendang tetap kior. Riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, Mas Bro. Hanya sebatas memberikan info yang saya tahu, selebihnya kalian riset sendiri. Dan tentunya harus semangat holding pemenang, holder jangka panjang. Long invest, holder jangka panjang adalah jadi pemenang. Untuk kita cuan, hanya bersabar sedikit. Biar lama yang penting cuan, biar lama yang penting kaya. Oke? Kebusukan apapun, bangke dicium di dalam lemari pun pasti akan bau. Surodiro jaya ningrat lebur tining pangastuti. Semua keanggaran murkaan, kejahatan, kebusukan, semua akan kalah dengan kelemah lembutan ataupun kebenaran dan kebaikan. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP is the best. Cas!